Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita mendengarkan renungan pagi, kita mau menaikkan pujian. Kita menaikkan pujian Yesus Juru Selamatku. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada pagi hari ini kembali kami berkumpul di tempat ini Tuhan untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau Engkau sudah menyertai kami dengan keadaan yang sehat tanpa kekurangan sesuatu apapun, itu semua karena anugerah yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Tuhan, sebentar kami mau duduk diam, kami mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Ajar kami mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Dan nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom anak-anak, apa kabar? Mister senang berjumpa kembali dengan semua anak-anak di Renungan SD Kasih Bangsa hari ini. Wah, beberapa hari lagi kita akan bersama-sama memperingati Hari Jumat Agung dan Hari Raya Paskah anak-anak. Tetapi kita tidak bisa berkumpul bersama-sama untuk memuji dan beribadah kepada Tuhan. Oleh sebab itu, Mister mau mengajak semua anak-anak untuk bersama-sama membaca dan mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Anak-anak, firman Tuhan hari ini terambil di dalam Injil Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-36 sampai ayat yang ke-46 ya. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-36 sampai ayat yang ke-46 dengan judul perikop di Taman Getsemani. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kau kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki."
Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, cerita firman Tuhan pada hari ini Mister beri judul yaitu Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat dan kita mendengar bersama-sama kisah mengenai Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, pada suatu hari Tuhan Yesus mengajak ke-11 muridnya untuk pergi ke Bukit Zaitun. Akhirnya mereka sampai ke sebuah taman yang bernama Taman Getsemani. Lalu Tuhan Yesus menyuruh semua muridnya untuk duduk, dan sementara Tuhan Yesus pergi untuk berdoa seorang diri. Nah, anak-anak, lalu Tuhan Yesus mengajak Yakobus, Petrus, dan Yohanes untuk pergi berdoa bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus merasa hatinya sangat sedih sekali, anak-anak. Karena itu ia ingin ditemani oleh ketiga murid-muridnya. Nah, lalu Tuhan Yesus berdoa dan mengambil waktu berdoa kepada Bapa di sorga agar ia tidak mati disalib. Setelah Tuhan Yesus selesai berdoa, Tuhan Yesus kembali datang kepada murid-muridnya yang lain. Ketika Tuhan Yesus datang kepada murid-muridnya yang lain, ya, tetapi mereka tertidur. Ya, murid-murid Tuhan Yesus yang lain tertidur. Dan Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya yang lain dan berkata kepada Petrus supaya mereka itu berjaga-jaga dan berdoa. Lalu kemudian setelah Tuhan Yesus kembali lagi berdoa, Tuhan Yesus berdoa kembali dan meminta agar kehendak atau keinginan Bapa di sorga saja yang terjadi. Nah, anak-anak, ketika Tuhan Yesus selesai berdoa, Tuhan Yesus kembali menemui murid-muridnya, tetapi murid-muridnya masih terlihat tertidur, ya, karena murid-muridnya ini sangat mengantuk. Nah, anak-anak, lalu Tuhan Yesus kembali lagi untuk berdoa, dan pada saat Tuhan Yesus berdoa, ya, Tuhan Yesus sangat takut, ya, dan apa yang terjadi, anak-anak? Keringat Tuhan Yesus menjadi seperti titik-titik darah pada saat Tuhan Yesus berdoa. Nah, pada saat Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa di sorga, tiba-tiba datanglah seorang malaikat Tuhan dari sorga untuk memberikan kekuatan kepada Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus setelah selesai berdoa, Tuhan Yesus kembali dan berkata kepada murid-muridnya bahwa sebentar lagi Tuhan Yesus akan ditangkap, ya. Tuhan Yesus akan ditangkap,
kemudian Tuhan Yesus akan disiksa, ya, akan mati di atas kayu salib. Nah, lalu tidak beberapa kemudian salah satu orang murid Tuhan Yesus tiba-tiba datang, yaitu yang bernama Yudas, bersama dengan beberapa orang tentara Romawi. Mereka membawa pedang dan pentungan. Untuk apa anak-anak? Untuk menangkap Tuhan Yesus. Nah, lewat kisah cerita firman Tuhan pada hari ini, anak-anak, kita belajar supaya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus berjaga-jaga dan berdoa. Kenapa kita harus berjaga-jaga dan berdoa, anak-anak? Firman Tuhan dengan jelas di dalam Matius pasal 26 ayat yang ke-41 dikatakan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Ya, Tuhan Yesus berkata bahwa ya, daging kita ini lemah, ya. Oleh karena itu, anak-anak yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita mau belajar lewat kisah keteladanan dari Tuhan Yesus. Kita harus menjadi anak-anak Tuhan, ya, yang selalu berjaga-jaga, dan kita berdoa supaya kita jangan jatuh ke dalam pencobaan. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, lewat firman Tuhan pada hari ini, apa yang dapat kita pelajari mengenai kisah tentang Tuhan Yesus? Yang pertama adalah ketika Tuhan Yesus berkata bahwa roh memang penurut, tetapi daging lemah, tidaklah bermaksud untuk memberi persetujuan kepada kita untuk melakukan dosa atau kejahatan dengan alasan daging kita lemah. Tetapi perkataan itu adalah memberikan kesadaran bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus kita mempunyai kelemahan yang besar dalam menghadapi pencobaan. Itulah sebabnya kita harus berjaga-jaga dan berdoa, ya. Kemudian yang kedua, pelajaran apa yang dapat kita ambil? Tuhan Yesus menegaskan bahwa doa memberikan kuasa atau kekuatan kepada kita sebagai murid Tuhan untuk menang dari pencobaan, ya. Kelemahan dan potensi yang besar untuk gagal dalam menghadapi pencobaan dapat diatasi dengan salah satu cara, yaitu kita berdoa, ya. Melalui doa, seorang murid Tuhan memiliki kuasa untuk hidup di dalam kemenangan. Nah, oleh karena itu anak-anak, lewat firman Tuhan pada hari ini, apa sih yang dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari? Kelemahan daging bukanlah alasan untuk kita melakukan perbuatan dosa. Jangan kita pernah untuk membenarkan diri atas perbuatan dosa, ya, dengan alasan roh memang penurut tetapi daging kita lemah. Karena daging saya lemah, ya udah saya nurut aja dengan keinginan daging, ya. Nah, anak-anak, yang kedua adalah milikilah dan bertekunlah di dalam doa, sebab doa memberikan kemenangan kepada kita dalam menghadapi pencobaan. Sama seperti Tuhan Yesus menghadapi pencobaan yang begitu besar, dari pencobaan yang dihadapi oleh murid-muridnya juga, yang mereka tertidur, sama juga dengan kita, ya. Tetapi dengan berdoa, Tuhan Yesus menang atas pencobaan tersebut. Oleh karena itu, anak-anak yang dikasihi Tuhan, marilah kita meneladani apa yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus, ya, lewat perbuatannya, ya. Orang yang selalu berjaga-jaga dan berdoa, kita yakin dan percaya Tuhan akan senantiasa memberikan kita kemampuan, Tuhan akan memberikan kita kuasa, dan Tuhan akan memberikan kita kemenangan dalam menghadapi pencobaan. Amin, anak-anak. Tuhan Yesus memberkati.